Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video kita coba analisa beberapa saham perbankan yang ternyata ada yang dilepas dan diakumulasi oleh JP Morgan. Bagaimana potensi saham-saham perbankan ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Beda Strategi JP Morgan di Saham BBRI, Mandiri, BBCA, dan BBNI. Yang bisa kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, investor kakap yaitu JP Morgan, perusahaan keuangan asal Amerika Serikat, menerapkan strategi berbeda pada saham perbankan jumbo, yaitu BBRI, Mandiri, BBCA, dan BBNI. Jadi bisa kita baca lebih lanjut. Dari data Bloomberg, di saham BBRI, JP Morgan melepas 71,95 juta lembar saham pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi di BBRI, JP Morgan sudah mulai melepas atau mulai distribusi walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak karena masih memiliki total 905,29 juta lembar. Dan untuk Mandiri juga bisa kita lihat, aksi jual juga turut dilakukan JP Morgan pada saham Mandiri. Jadi Mandiri juga mulai dilepas, perusahaan melepas 57 juta lembar saham Mandiri. Dan kepemilikan totalnya saat ini ada sekitar 600 juta lembar. Tapi untuk BBCA jika kita lihat, JP Morgan malah melakukan akumulasi, masih menambah sekitar 4 juta lebih lembar saham BBCA. Dan untuk BBNI, JP Morgan juga terpantau melakukan akumulasi dengan porsi lebih terbatas, jadi tidak sampai 1 juta lembar. Dan total kepemilikan sekitar 75,66 juta lembar saham untuk BBNI. Jadi cara pergerakan yang diakumulasi itu BBCA dan BBNI, BBRI dan Mandiri mulai dilepas JP Morgan. Sekarang kita lihat dulu cara teknikal. Cara teknikal bisa kita perhatikan BBCA saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrend-nya. Bisa kita perhatikan tanggal 9 September, BBCA sempat menyentuh sekitar angka 7.500. Setelah menyentuh 7.500, BBCA sempat rebound, tapi bisa kita lihat mencoba naik di atas 8.000, BBCA masih gagal break. Resisten bisa kita lihat memang masih berupa resisten kuat. Cara pergerakan BBCA apabila gagal break 8.000 masih akan sideways cenderung downtrend. Saat ini jika kita perhatikan BBCA mencoba untuk bertahan di sekitar angka 7.800. Jadi sebelumnya hari Kamis sempat turun bawah 7.800. Hari Jumat opening di sekitar 7.650, penutupan tepat di 7.800. Cara pergerakan 7.800 saat ini masih berupa support untuk BBCA. Tapi untuk tren jangka menengah BBCA masih belum oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BBCA, jika kita lihat asing memang hari Jumat melakukan akumulasi, tapi akumulasi tidak besar. Jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Dan di broker summary jika kita lihat memang ini ada akumulasi, tapi ini hanya akumulasi kecil. Jadi untuk BBCA apabila teman-teman saat ini mau coba entry untuk investasi, maksudnya memang masih bisa coba nyicil di harga sekarang atau di sekitar harga 7.600-an. Tapi untuk yang mau trading, mau tunggu technical lebih oke, misalnya lebih oke saatnya adalah wait and see dulu. Lebih oke saatnya adalah tunggu minimal BBCA naik di atas 8.000. Karena apabila berhasil naik di atas 8.000, walaupun cara pergerakan belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi minimal akan mulai membentuk high low. Dan ada potensi itu lanjut naik mengetes garis EMA 50 saat sekitar 8.250 sampai sekitar harga 8.350 apabila memang bisa naik di atas 8.000. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif baik, bisa coba tunggu di sekitar 7.800. Jika terpantau minggu depan BBCA tidak turun ke 7.800, bisa coba entry di sekitar target harga ini. Target swing terdekat tetap di 8.000 karena ini masih berupa resisten kuat. Atau hold terus sama BBCA tidak turun ke 7.800 dengan target di garis EMA 50. Tapi secara teknikal ingat BBCA masih belum oke jika terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 8.000 untuk tren jangka pendek ini. Sekarang kita lihat saham BBRI. BBRI memang terpantau JP Morgan mulai take profit, tapi secara teknikal bisa kita lihat BBRI masih oke. Sebelumnya juga bergerak downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA 50-140 bisa kita lihat BBRI saat ini mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini BBRI masih mencoba untuk naik di atas zona 4.200 sampai 4.250. Zona resistennya sebelumnya di bulan Agustus sempat dicoba untuk di break, ternyata gagal break dan malah turun di bawah garis EMA 50 kembali. Dan cara candle walaupun ditutup di 4.250, ini candle belum terkonfirmasi break. Hari Kamis kemarin juga candle juga tidak begitu oke. Tapi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya, misalnya BBRI masih sangat layak untuk coba di hold.
Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BBRI, bisa kita lihat walaupun JP Morgan mulai melepas, tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi teman-teman sudah punya saham BBRI, masih bisa coba hold, bisa jadikan 4.000 atau saat ini sekitar garis EMA 50 untuk trail stop. Apabila teman-teman memang sudah punya di harga bawah. Sedangkan teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry saham BBRI, bisa wait and see dulu. Jika terpantau 1 minggu ke depan BBRI bisa naik di atas 4.250 atau terkonfirmasi break zona ini, cara pergerakan BBRI akan lanjut uptrend dengan target kenaikan terdekat di 4.350 sampai 4.400. Dan jika terpantau gagal break dan melemah, mungkin lebih oke coba tunggu di sekitar 4.100 sampai garis EMA 150. Dan saat sekitar 4.040 apabila teman-teman ingin coba entry di sekitar daerah supportnya. Dan sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri bisa kita lihat secara teknikal hampir mirip dengan BBCA, saat ini juga tidak oke. Bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di harga 4.400. Dan bisa kita perhatikan tanggal 9 September kemarin juga Mandiri sempat turun bawah 4.400, tapi secara candle ini tidak terkonfirmasi break. Tanggal 10 berhasil bangkit, kembali berada tepat di 4.400, tapi bisa rebound kembali. Tapi setelah berhasil rebound, mencoba untuk membentuk high low ini masih gagal, mencoba naik di atas 4.600 ini gagal break. Karena sebelumnya memang 4.600 merupakan support, setelah tembus ini berupa resisten ternyata gagal terlewati dan kembali mengemah mengetes 4.400. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Mandiri, ini harus teman-teman perhatikan, beda dengan BBRI yang asing terus masuk akumulasi, Mandiri asing terpantau belum masuk. Dan saatnya masih terus keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan di broker summary pun terpantau masih ada distribusi besar. Sehingga untuk Mandiri apabila teman-teman ingin coba pantau dari entry, bisa wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa entry apabila Mandiri bisa naik kembali di atas 4.400 minggu depan dengan target swing jangka pendek di 4.600 sampai garis EMA 50. Dan jika tempat masih gagal naik, sebaiknya jangan entry. Kan cara pergerakan Mandiri masih ada potensi untuk lanjut downtrend dengan target penurunan berikutnya saya lihat ada potensi ke 4.200. Kan cara pergerakan sebenarnya masih belum oke untuk entry saham Mandiri karena asing belum terpantau masuk. Secara teknikal saat ini masih downtrend. Sehingga resiko apabila kita entry sangat besar. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy pun teman-teman harus lebih disiplin. Dan sekarang kita lihat BBNI. BBNI juga jika kita perhatikan walaupun cara pergerakan sebelumnya bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50 150, BBNI terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 4.600. Dan saat itu BBNI mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 di sekitar harga 4.300. Dan garis EMA 150 di harga 4.360 ini semua sudah terkonfirmasi break. Saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi cara pergerakan BBNI harus hati-hati jika terpantau minggu depan mencoba naik kembali di atas 4.300 ternyata gagal, ada potensi untuk mulai bergerak downtrend. Dengan target penurunan terdekat apabila gagal naik di atas garis EMA 50, saya lihat Mandiri BBNI ada potensi untuk menuju support di 4.150. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBNI, bisa kita lihat ini juga hampir mirip dengan Mandiri. Asing terpantau masih keluar. 2 hari terakhir asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk BBNI apabila mau entry lebih oke wait and see dulu. Bisa entry apabila BBNI bisa naik kembali di atas 4.300. Jika terpantau masih gagal naik di atas 4.300 dan terkoreksi, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 4.100 atau tunggu di support kuatnya di 4.000. Yang saat ini memang masih berupa support lumayan kuat. Tapi ingat cara pergerakan, apabila teman-teman entry di sekitar support 4.100 atau 4.000, cara pergerakan ini masih downtrend. Jadi pertimbangkan hanya trading jangka pendek atau pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata harga yang teman-teman entry terlewati atau support yang teman-teman entry malah jebol dan masih melanjutkan low-low-nya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.